Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah kita Sosiologi Lingkungan. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-9. Tanpa terasa kita ada di minggu yang ke-9 ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik penting dalam sosiologi lingkungan kita, yaitu akan membahas salah satu faktor penting yang memberikan kontribusi bagi terjadinya persoalan lingkungan global. Begitu juga lingkungan nasional ya. Karena faktor ini memiliki dampak yang luar biasa baik secara global dan nasional. Apa itu? Kapitalisme. Oke. Hari ini jadi saya akan membahas kepada Anda semua kapitalisme sebagai salah satu faktor penting yang menyumbang bagi persoalan lingkungan nasional dan global. Supaya kita semua bisa memahami uraian saya dengan baik, maka saya akan berbagi screen bagi Anda melalui slide yang akan saya sampaikan kepada Anda. Baik, Sosiologi Lingkungan, Minggu 9, Ekonomi Modern dan Lingkungan, Kapitalisme. Presentasi saya ini saya ambil dari buku tulisan Fred Magdab dan John Bellamy yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Lingkungan Hidup dan Kapitalisme, sebuah pengantar. Saya harap Anda sudah membaca bab ini yang saya serahkan kepada Anda beberapa minggu yang lalu, bahkan di awal pertemuan kita. Oke. Kalau kita lihat sistem ekonomi dunia, tidak bisa diragukan lagi bahwa sekarang ini sistem ekonomi dunia yang paling dominan adalah kapitalisme. Kapitalisme hampir digunakan oleh semua negara, oke. Hampir semua negara di dunia nyaris menggunakan kapitalisme sebagai sistem ekonomi mereka. Jadi ini adalah kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh banyak negara dan hampir semuanya menggunakan sistem kapitalisme ini. Termasuk negara-negara yang mengaku dirinya negara-negara Islam. Oke, mereka juga sebenarnya pada prakteknya menganutkan secara general mereka menggunakan praktek sistem ekonomi kapitalis. Begitu juga negara-negara yang mengaku sebelumnya adalah negara-negara sosialis komunis. Nah, sekarang juga mereka pada dasarnya mereka sudah beralih menggunakan sistem ekonomi kapitalis, termasuk di antara itu termasuk Cina dan Soviet ya yang sebelumnya adalah negara sosialis komunis. Oke, untuk memahami sistem ekonomi dunia yang dominan ini, yaitu kapitalisme, saya akan mulai dengan penjelasan mendasar apa itu kapitalisme. Ya. Kapitalisme atau dalam bahasa Inggris disebut capitalism merupakan sistem ekonomi yang didasarkan kepada dua hal. Satu, private ownership, dan kedua, profit. Nah, kalau terjemah definisinya secara umum bisa saya bacakan dalam bahasa Inggris. Kapitalisme adalah an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. Jadi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang beroperasi berdasarkan kepada kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Jadi dalam kapitalisme, berdasarkan definisi ini ada dua komponen yang sangat penting, yaitu private ownership, kepemilikan pribadi. Salah satu kaki yang penting dari kapitalisme adalah kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi apa? Dalam konteks ini adalah sarana-sarana produksi, misalnya pabrik, mesin, uang, dan sebagainya itu dimiliki secara pribadi dan undang-undang dan aturannya membolehkan dan memang mengharuskan sistem kapitalisme itu didasarkan kepada kepemilikan pribadi atas sumber-sumber produksi, bisa itu uang, bisa itu pabrik,
materi dan material dan finansial yang bisa dimiliki secara pribadi oleh para kaum kapitalis. Kaki kedua dari kapitalisme adalah profit, keuntungan. Tentu para kaum kapitalis itu mereka membangun ekonomi mereka, memiliki sarana produksi, tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan atau profit. Nah, jadi tidak ada kaum kapitalis melakukan ekonomi kalau tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, saya kira ini penting ya, private ownership dan kedua profit. Okay. Mari kita lihat data-data dunia yang secara global juga nasional, sejauh mana kaum kapitalis ini menguasai kekayaan dunia. Karena tujuannya adalah profit, maka suatu hal yang lumrah di kalangan kapitalisme, baik itu secara pribadi, korporat, atau negara, mereka menguasai kekayaan karena mereka tujuannya adalah profit dan akumulasi kekayaan. Maka mari kita lihat seberapa banyak kekayaan di dunia ini dimiliki oleh kaum kapitalis ini. Oke, di dunia secara global, 2% orang terkaya di dunia itu, cuma 2%. 2% orang terkaya di dunia itu menguasai kekayaan di dunia lebih dari setengah kekayaan dunia. Sekali lagi, sekitar 2% orang kaya di dunia, yang pasti mereka adalah kaum kapitalis, menguasai setengah kekayaan dunia. Jadi, dunia ini punya kekayaan alam, materi, keuangan, dan sebagainya. Itu adalah 50%-nya itu dikuasai oleh 2% orang terkaya di dunia. Jadi orang kapitalis yang 2% itu menguasai 50% kekayaan dunia. Oke. Nah, oke. 1% terkaya di dunia ini memiliki 40% aset global. Jadi aset bisa bersifat finansial atau non-finansial itu dimiliki oleh 1% terkaya di dunia. Oke. Setengah golongan yang paling bawah itu hanya menguasai kekayaan dunia. Bagaimana dengan tadi kan orang kaya? Sekarang kita lihat orang yang tidak kaya, yaitu golongan yang non kaya. Nah, ternyata golongan yang tidak kaya ini, setengah dari golongan yang tidak kaya ini, yaitu kelas menengah dan kelas bawah, itu hanya menguasai 1% kekayaan dunia. Oke. Jadi sangat kelihatan sekali jomplangnya, kelihatan lagi sangat ketimpangan yang luar biasa dalam penguasaan aset-aset dunia dibanding antara orang-orang kaya kapitalis dengan orang-orang yang kelas menengah dan bawah gitu. Oke. Orang yang minoritas sekitar 1% atau 2% menguasai hampir setengah kekayaan dunia, sementara mayoritas itu menguasai sisanya sekitar 40% di menengah bawah, menengah atas dan bawah. Bahkan setengah golongan bawah itu, ya kalangan misalnya, kalau ditotalkan hanya menguasai 1% kekayaan dunia. Betapa jauhnya perbedaan ini ya, kita lihat. Oke. Kita lihat secara spesifik negara Amerika misalnya ya. Bagaimana di Amerika? Di Amerika Serikat itu 1% orang kaya di Amerika, orang yang paling kaya di Amerika itu menguasai sekitar 33,8 kekayaan negara. Jadi hampir 45%. Sekitar 40% kekayaan aset negara Amerika itu dikuasai oleh 1% orang Amerika terkaya. Dan pasti mereka kaum kapitalis. Sisanya 99% masyarakat Amerika itu menguasai sekitar 60%. Nah, maka kemarin beberapa tahun yang lalu ada gerakan namanya 99% movement, gerakan-gerakan yang ingin mendorong terjadinya keadilan pemerataan kekayaan untuk orang-orang yang non kaya, non kapitalis, yaitu yang berjumlah sekitar 99% ya, terutama. Nah, yang 1% ini kebanyakan mereka bermain di saham yang benar di bursa saham Wall Street di Amerika Serikat. Di Amerika juga tercatat data bahwa 50% golongan terbawah itu hanya memiliki 2,5% kekayaan negara. Jadi kan ada di Amerika Serikat juga ada negara ada warga miskinnya, kalangan bawahnya. Nah, setengah dari kalangan bawah ini hanya punya akses kepada kekayaan negara sekitar 2,5%. Oke, setengahnya. Bagaimana dengan negara kita Indonesia? Nah, saya kira ini datanya juga tidak terlalu menggembirakan, tidak jauh berbeda dengan gambaran di global dan Amerika tadi.
Di beberapa tahun bulan yang lalu majalah Forbes merilis 15 orang 15 orang terkaya Indonesia yang masuk kepada sekitar 400 terkaya dunia ya. Mereka kebanyakan yang paling kaya adalah di Indonesia keluarga pemilik jarum ya, rokok jarum. Mungkin Anda kalau Anda suka merokok, Anda memberikan kontribusi kepada keluarga Hartono sebagai orang yang terkaya di Indonesia dan sekian nomor 80 di dunia sebagai orang terkaya di dunia. Oke, mari kita lihat datanya. Sekitar 1% orang Indonesia, orang kaya Indonesia yang kita sebut konglomerat, milioner dan sebagainya itu, 1% orang terkaya Indonesia menguasai 50% aset nasional. Sekali lagi, orang kaya Indonesia kan sekitar 1% saja. Nah, itu mereka itu menguasai 50% aset nasional. Ini laporan dari tahun 2019, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP 2K, tahun 2019, yang menyatakan bahwa orang kaya Indonesia, terkaya Indonesia hanya 1%, tapi mereka menguasai 50% aset kekayaan nasional. Oke. Iya kan? Oke. Jadi sisanya, sekitar 50% kekayaan Indonesia kita perebutkan oleh 99% orang-orang kelas menengah dan bawah, termasuk kita. Jadi kita ini kelas menengah dan bawah hanya memiliki sekitar 50%, tapi kita bagi menjadi untuk 90% warga Indonesia. Nah, betapa ini kita lihat ketimpangan yang luar biasa dalam hal pemilikan kekayaan secara nasional dan global. Pertanyaan berikutnya yang saya kira menarik untuk ditanyakan, dari mana kekayaan mereka itu didapatkan? Jawabannya dalam konteks uraian saya kali ini adalah tidak ada jalan lain. Kekayaan mereka didapatkan melalui ekonomi mereka, melalui usaha mereka, melalui bisnis mereka yang didasarkan kepada sistem yang dominan di mana-mana, yaitu kapitalisme. Jadi mereka membuat kekayaan itu, mereka melakukan usaha, dan itu dengan didasarkan kepada sistem ekonomi yang disebut kapitalisme, yang menekankan kepada private ownership, kepemilikan pribadi, dan mencari keuntungan sebagai jangkar utamanya. Oke, pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Anda setelah kita memahami apa itu kapitalisme, bagaimana hubungannya atau koneksi antara kapitalisme dan persoalan lingkungan? Kapitalisme sebagai sebuah sistem global, ekonomi global dunia, dan bagaimana hubungannya dengan persoalan lingkungan. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa kapitalisme ternyata menjadi salah satu faktor penyebab penting bagi munculnya persoalan lingkungan, baik nasional dan global. Nah, sistem kapitalisme itu sebagai sistem ekonomi itu ternyata dalam analisis sosiolingkungan merupakan salah satu faktor utama, kalau tidak dikatakan satu-satunya, adalah bagi munculnya persoalan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini, baik pada level nasional dan global. Oke, apa buktinya bahwa kapitalisme menjadi sumber utama persoalan lingkungan yang sekarang kita hadapi ini? Oke, mari kita lihat bukti-bukti empiriknya. Pertama, eksploitasi alam dan buruh di berbagai wilayah dunia oleh perusahaan multinasional. Oke. Nah, sekarang kita lihat seperti yang dijelaskan di awal-awal, terjadi eksploitasi alam oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kebanyakan mereka perusahaan multinasional berbasis di Amerika, di Eropa, tapi mereka melebarkan sayapnya ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka menanam modal di Indonesia, baik modalnya itu bersifat moneter atau bersifat fisikal, membangun pabrik, dan mereka mengeksploitasi alam untuk kebutuhan produksi mereka. Dan pada saat yang sama juga mengeksploitasi buruh, yaitu dengan memberikan buruh upah yang sangat murah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, mungkin Anda suka merek-merek terkenal, ya mungkin Anda harus sadar juga di situ ada eksploitasi alam dan eksploitasi buruh. Mungkin Anda memakai merek, bangga dengan merek terkenal, tapi Anda lihat di situ ada eksploitasi buruh, mereka dibayar dengan upah yang murah oleh para perusahaan multinasional itu. Oke, misalnya apa? Ya, merek-merek olahraga, sepatu olahraga Nike, Adidas, dan sebagainya. Nah, bukti lain adalah mereka bekerja melewati batas-batas alam. Nah, karena mereka ingin profit dengan semakin banyak, mereka tentu menggali sebanyak-banyaknya sumber daya alam tanpa batas, sehingga mereka mengeksploitasi
alam di luar batas-batas kemampuan alam. Nah, saya kira bisa kita lihat di pertemuan sebelumnya, alam begitu rusak, terjadi deforestasi dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan kapitalis ini. Bukti empiris lainnya adalah eksplorasi dan ekstraksi minyak bumi oleh perusahaan minyak seperti BP, BP itu British Petroleum, dan Shell, termasuk juga perusahaan minyak kita adalah Pertamina. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu yang bergerak di penggalian minyak bumi itu mereka harus menggali alam, atau mereka harus melakukan eksplorasi baik di daratan atau di lautan. Nah, untuk dapat apa? Bahan minyak bumi dan sebagainya. Nah, tentu efeknya apa luar biasa ya. Di daerah-daerah yang terjadi eksplorasi minyak bumi itu terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa. Nah, bukti lainnya adalah apa? Sistem terjadi misalnya kalau perusahaan itu punya minyak, sering terjadi tumpahan minyak di laut. Nah, ini sering terjadi, dan itu kalau efeknya terjadi tumpahan minyak di laut, misalnya tankernya bocor atau tenggelam, maka ekosistem di laut akan mengalami kerusakan yang luar biasa. Ikan-ikannya musnah, burung-burung mungkin yang seperti camar tidak bisa hidup lagi, dan banyak yang mati. Dan itu banyak terjadi di negara-negara, kasus-kasus tumpahnya banyak terjadi, termasuk negara kita beberapa tahun yang lalu. Kemudian hilangnya spesies ikan di laut, nah, itu juga akibat misalnya tadi pencemaran laut tadi, atau pengeksplorasi laut, minyak bumi di laut dan sebagainya, termasuk perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai dan laut. Hilangnya spesies ikan dan binatang lainnya, dan juga pencemaran air laut. Overfishing, nah overfishing sudah saya jelaskan kepada Anda bahwa laut ini sekarang tinggal sekitar 1/3-nya lagi karena ditangkap berlebihan ya. Nah, ini kasus yang baru terjadi di negara kita, masalah ekspor benih lobster itu, ya itu salah satu dari kalau dilakukan terus-menerus benih lobster itu diekspor, akan terjadi overfishing. Kita akan suatu saat akan kehilangan benih-benih itu, dan kita tidak layak. Para nelayan kita tidak lagi bisa memanfaatkan hasil laut dalam jenis lobster dan lainnya karena terlalu banyak diekspor secara berlebihan dalam bentuk bayinya. Nah, ini menurut saya kebijakan yang harus ditinjau ulang. Oke, dan saya kira banyak orang yang tidak setuju dengan ekspor benih lobster itu. Bukti lain dari kapitalisme menyebabkan kerusakan lingkungan adalah deforestasi. Saya kira ini jelas. Banyak perusahaan yang bergerak mereka dengan cara menggunduli hutan, mereka membangun tambang di sana, atau perusahaan lainnya, atau contoh lainnya adalah perusahaan-perusahaan sawit yang kita lihat sekarang ini. Dan mereka untuk mengembangkan lahannya, mau tidak mau mereka harus menggunduli hutan. Kalau efeknya adalah terjadi global warming, kerusakan tanah, kerusakan air, dan sebagainya, ekosistem hilang, sebagainya, masyarakat lokal juga kehilangan. Di Indonesia ini terjadi sangat jelas, untuk pengembangan sawit misalnya banyak hutan yang gunduli, orang-orang hutannya banyak yang mati atau bahkan dibunuh oleh mereka atau oleh orang-orang yang disuruh oleh mereka. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kapitalisme menjadi faktor penyebab utama terjadinya persoalan lingkungan global nasional ini? Saya kira jawabannya terletak pada karakter atau watak kapitalisme itu sendiri. Ya. Kapitalisme itu punya karakter yang menyebabkan di dalamnya punya karakter yang berkontribusi bagi hilangnya hubungan manusia, alam, dan sama manusia yang harmonis. Nah, kapitalisme itu punya karakter yang menimbulkan kegangguan keharmonisan antara manusia, alam, dan lingkungan. Secara kita diajar oleh agama kita, dan secara oleh lingkungan kita, bahwa kita mesti terjadi ada hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan lingkungan. Nah, tetapi dengan kapitalisme ini ada watak di dalamnya yang justru merusak hubungan harmonis antara manusia, alam, dan lingkungannya. Mengapa? Apa? Coba kita lihat lebih dalam. Dalam kapitalisme itu punya watak dorongan untuk tumbuh untuk mencari laba dan keuntungan. Nah, itu faktor profit itu. Jadi kapitalisme atau para pengusaha atau siapapun yang menggunakan paham kapitalisme, mereka terdorong untuk selalu berkembang, modalnya berkembang, kekayaannya bertambah untuk apa? Profit. Nah, itu.
Itu selalu mereka terdorong untuk lebih banyak lagi mengumpulkan modal mereka, kekayaan mereka bertumpuk, dan akhirnya mereka memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu watak utama dari kapitalisme. Nah, yang kedua watak kapitalisme adalah mereka selalu, para pengusaha-pengusaha atau siapapun, para kaum kapitalis, mereka selalu berebut pasar bahan baku murah. Nah, karena prinsipnya adalah mencari keuntungan dengan modal sedikit mungkin, maka mereka akan berlomba mencari bahan baku murah. Di mana didapatkannya? Bisa di mana saja. Salah satu yang paling utama mereka di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka sekarang banyak membuka pabrik, tidak lagi mereka membuka pabrik di negara mereka sendiri, misalnya di negara-negara Amerika atau Eropa. Mereka membuka pabrik di negara-negara berkembang, Vietnam, Indonesia, dan sebagainya, Cina, sebagainya. Salah satu yang mereka kejar adalah bahan baku murah. Nah, bahan baku murah itu bisa dari alam kan. Kalau mereka di negara sendiri mereka sudah tidak ada, maka mereka lari ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bahan bakunya apa? Misalnya kayu, ya, atau lainnya. Nah, mereka dapatkan dengan murah. Nah, kalau mereka dapat baku yang murah, berarti mereka untung banyak. Nah, jadi prinsipnya modal sedikit, untung banyak. Maka mereka mencari bahan baku murah. Watak lainnya adalah kalau para pengusaha kapitalis, ada kapitalisme, mereka selalu ingin membayar orang dengan murah. Maka mereka sangat suka dengan negara-negara yang menerapkan buruh murah, termasuk di Vietnam. Nah, Indonesia mungkin sekarang sudah mulai meningkatkan upah bagi buruhnya, maka mereka banyak lari ke Vietnam, ke Kamboja dan sebagainya, karena mereka tetap mencari keuntungan lebih banyaknya. Nah, selanjutnya watak kapitalis adalah ekspansi pasar baru. Mereka selalu ingin ekspansi pasar baru. Tidak ingin lagi mereka hanya menguasai negaranya sendiri, tapi juga ke negara lain. Maka banyak namanya waralaba-waralaba atau franchise perusahaan asing yang di Indonesia. Contoh yang terkenal misalnya di dekat kampus kita ada Carrefour. Di Amerika ada yang terkenal Walmart, di Australia ada Kmart, ada Woolworth dan sebagainya. Itu salah satu. Nah, mereka perusahaan ini mengekspansi ke negara-negara lain supaya dapat keuntungan lebih banyak. Ekspansi ke negara apa? Untuk mencari pasar baru. Kalau pasar baru dapat, berarti profit bertambah. Watak lainnya dari kapitalisme adalah individualisme. Nah, tadi di mana letaknya? Pada private ownership. Mereka menganggap bahwa kepentingan pribadi itu sangat penting sebagai salah satu sarana mereka memberi keuntungan lebih banyak. Maka di sini individualisme menjadi salah satu jangkar kapitalisme. Yang terakhir, nah ini salah satu watak kapitalisme adalah ketamakan. Orang-orang yang kapitalis itu ya boleh kita katakan mereka itu karena mengejar profit lebih banyak dan sebagai di atasnya mereka mungkin dalam banyak hal mereka cenderung greedy, gitu, tamak. Maka dengan bentuk apa? Mereka selalu ingin kapital akumulasi. Mereka selalu ingin menumpuk kekayaan mereka, mengakumulasi kekayaan mereka, sehingga mereka tidak henti-hentinya berlevel tentu mereka ya, sampai pada level-level orang-orang yang tamak. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kapitalisme menjadi faktor penyebab persoalan lingkungan, baik nasional dan global? Nah, ini jawabannya adalah bahwa terletak pada fakta bahwa negara itu justru saya kira negara memang memerlukan sistem kapitalisme, para pengusaha-pengusaha yang menerapkan sistem kapitalisme, karena dari situ negara mendapatkan profit dan devisa dan sebagainya untuk membangun negaranya. Jadi di sini negara mendukung sistem kapitalisme sebagai sistem yang dominan, dan negara pun menerapkan sistem kapitalisme sebagai ekonomi dominan mereka. Dan ini yang terjadi saya sebut di awal, hampir semua negara di dunia, kalau tidak dikatakan semuanya, menerapkan sistem kapitalisme sebenarnya. Itulah yang menyebabkan kenapa kapitalisme menjadi dominan. Faktor berikutnya adalah karena pelemahan organisasi lingkungan melalui kooptasi. Nah, meskipun ada gerakan-gerakan lingkungan, organisasi-organisasi yang peduli lingkungan, tetapi mereka pada umumnya lemah atau dilemahkan oleh negara dan perusahaan melalui kooptasi. Kooptasi itu dilemahkan secara sistematis tanpa mereka sadari. Jadi tuntutan mereka yang berjuangkan tentang kepedulian lingkungan menjadi samar-samar. Oke. Penyebab lainnya adalah mengapa kapitalisme menjadi faktor penyebab lingkungan adalah karena banyak pihak, para pendukung kapitalisme ini, baik itu bersifat pribadi, atau negara, bahkan tokoh negara, atau bahkan organisasi tertentu, mereka banyak yang menyebarkan keraguan tentang apa yang terjadi dengan kerusakan lingkungan. Nah,
Jadi mereka ini bisa menyebarkan berita-berita yang menyebabkan orang yang beragu apa benar terjadi kerusakan lingkungan global dan nasional. Oke. Nah, ini saya kira banyak terjadi nih, biasanya didukung oleh perusahaan-perusahaan. Mereka merilis berita, bahkan mereka melaporkan hasil-hasil riset mereka, yang tanda petik hasil riset sebenarnya, karena tidak benar-benar riset yang didanai oleh mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak merusak lingkungan. Contohnya isu apa? Isu global warming. Nah, global warming ini banyak orang disebarkan oleh kelompok tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang tidak percaya terjadi global warming atau pemanasan global. Mereka percaya ini tidak benar terjadi. Oke, sepertinya apa? Donald Trump. Nah, Donald Trump ini yang sebenarnya lagi akan diganti. Dia gagal lagi menjadi presiden yang kedua, oleh Joe Biden. Dia berpendapat bahwa global warming atau perubahan iklim itu adalah mitos menurut dia. Dia nggak percaya. Non-exist dan tidak ada itu. Dan itu adalah hoax menurut dia. Nah, hoax menurut Donald Trump. Oke. Karena itu dia tidak mendukung penerapan apa itu aturan Indonesia tentang global warming bagi perusahaan-perusahaannya. Bahkan dia ini global warming itu, isu-isu global warming diciptakan oleh Cina untuk kepentingan mereka supaya perusahaan-perusahaan Amerika itu tidak lagi bisa kompetitif dengan perusahaan-perusahaan Cina. Itu contohnya Trump ya. Dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dalam menyebarkan keraguan terjadinya kerusakan lingkungan. Contoh lain yang nyata adalah misalnya bahaya rokok. Nah, ini kan sering terjadi kan ada penelitian menyatakan rokok ini tidak apa-apa. Nah, ternyata penelitian didanai oleh perusahaan rokok, ya jelas saja. Nah, jadi ini penelitiannya pseudoscience. Ya. Jadi seperti ilmiah udah cuma tidak ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa dampaknya dari kapitalisme itu yang menjadi ekonomi dominan bagi lingkungan? Kita lihat nih, karena sistem ekonomi dominan adalah kapitalisme, dampaknya adalah secara lingkungan luar biasa terjadi degradasi lingkungan parah secara global yang saya sudah sebutkan di pertemuan kedua kita. Oke. Jadi terjadi degradasi lingkungan yang luar biasa secara global. Oke, detailnya begini. 70% kerusakan lingkungan di Indonesia, nah contoh yang saya sebutkan, disebabkan oleh para pengusaha kapitalis itu yang bergerak di bidang pertambangan. Oke. Jadi 70% kerusakan lingkungan di Indonesia itu disebabkan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Yang tentu saja mereka adalah dikendalikan oleh para pengusaha yang berpaham ekonomi kapitalis. Oke. Secara sosial sekarang dampaknya. Apa dampak ekonomi global kapitalisme itu secara sosial? Nah ini, kelas bawah atau kelas miskin justru yang paling terkena dampak negatif kerusakan lingkungan. Nah, terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat kapitalisme. Dampaknya dirasakan justru bukan oleh orang-orang kaya atau mereka yang kapitalis, justru orang-orang yang tidak kaya dan tidak kaya itu, yaitu kelompok menengah dan bawah. Mereka justru yang paling banyak menderita karena kerusakan lingkungan. Nah, apa? Udara menjadi kotor, airnya menjadi kotor, apalagi kebanyakan orang-orang itu, kelas bawah itu tinggal di daerah-daerah yang tidak sehat misalnya. Sudah tidak sehat lingkungannya, juga secara alami pun ditambah rusak oleh lingkungannya oleh perusahaan-perusahaan kapitalis itu. Nah, di mana kelas atas dan pemilik modal itu, ya mereka kalau menghadapi hidup di daerah yang perusak lingkungan, mereka tinggal pindah saja kan, mencari tempat yang lebih bagus karena mereka punya uang. Bahkan mungkin mereka sekarang bisa pergi ke Mars karena punya uang. Nah, seperti proyeknya Elon Musk itu yang SpaceX, Anda bisa kalau punya uang nanti Anda bisa pindah ke sana atau mencari planet baru. Begitu ya. Oke. Isu selanjutnya yang saya bahas adalah di mana letak negara bagi kapitalisme sebagai sistem ekonomi dominan dan persoalan lingkungan. Nah, ternyata kapitalisme bisa berkembang menjadi sistem ekonomi dominan dan akhirnya berdampak kepada lingkungan terletak pada banyak pengaruh-pengaruhnya. Banyak disebabkan oleh bahwa negara itu ternyata pemerintah khususnya itu memiliki peranan penting bagi berkembangnya kapitalisme dan akhirnya berdampak lingkungan. Pemerintah itu umumnya di seluruh dunia hampir semuanya
Mereka adalah pendukung-pendukung kapitalisme, mereka membantu dunia bisnis dan perusahaan untuk berkembang. Saya kira memang mereka ini bisa dipahami karena memang perusahaan itu penting bagi sebuah negara untuk kemajuan ekonomi mereka. Apalagi bagi negara yang kebanyakan sekarang, seperti yang sebutkan di minggu yang lalu, mereka kebanyakan menganut paham developmentalisme sebagai salah satunya sumber kemajuan mereka. Dan itu didapatkan melalui perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis yang berbasis pada kapitalisme. Dan negara juga membantu korporasi atau perusahaan-perusahaan untuk tumbuh, menggenjot ekspor dan ekspansi ke luar negeri. Nah, ini merupakan cara imperialisme baru seperti di Afghanistan ya, seperti itu. Nah, negara mendukung korporasi perusahaan untuk tumbuh, bisa ekspor, bukan cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri dan sebagainya. Nah, satu lagi, peranan negara yang membantu tumbuhnya kapitalisme dan akhirnya membantu kepada mendorong terjadinya perubahan lingkungan adalah sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara kebanyakan berorientasi kepada industri atau industry oriented. Coba kita lihat negara kita misalnya, negara banyak memberikan apa ukurannya sekolah itu berhasil, mereka bisa lulusannya bisa bekerja di mana di industri. Nah, jadi bersifat praktis, orang mahasiswa rakyat kita dididik untuk menjadi para pekerja di mana di industri. Nah, karena berorientasi industri, maka pendidikan bersifat praktis dan itu mendorong terjadinya perkembangan paham-paham kapitalisme dan industri-industri. Memang ini memberikan kontribusi besar bagi negara, tetapi efeknya karena terlalu fokus kepada industri oriented tadi, efeknya secara lingkungan luar biasa. Dan selanjutnya, faktor yang mendorong negara kapitalis tumbuh dan perusahaan lingkungan muncul karena ada kolusi antara kelompok bisnis, politisi, dan juga penegak hukum. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi masih dengan negara kita. Karena para kapitalis sering berkolusi kepada pemerintah dan membuat undang-undang melalui lobby-lobby. Lobbying itu melakukan upaya pendekatan supaya bisnis mereka itu lancar. Nah, kalau di Amerika nih kelompok lobbyis ini biasa mereka menggunakan kedekatan mereka dengan kelompok DPR supaya undang-undang itu tidak merugikan mereka, gitu. Atau setidaknya atau bahkan undang-undang yang dibuat itu pro terhadap atau tetap menguntungkan keuntungan mereka. Itu misalnya apa perusahaan rokok. Nah, sampai sejauh ini di Indonesia misalnya sampai ini tidak terjadi larang penaikan harga rokok yang sampai Rp50.000 per bungkus karena gagal karena apa? Salah satunya adalah lobbying dari para petani tembakau, daripada perusahaan rokok yang mereka kalau dinaikkan harganya Rp50.000 per bungkus, mereka akan kekurangan pasar mereka dan keuntungan mereka berkurang. Nah, tapi yang digunakan misalnya aspek mereka juga menggunakan alasan-alasan ekonomi, kehilangan pekerjaan bagi para petani dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah perusahaan-perusahaan itu bisa bertahan salah satunya melalui bagaimana mereka melakukan lobby terhadap pemerintah, pembuat undang-undang supaya peraturan pemerintah dan undang-undang itu tidak merugikan mereka. Nah, ini banyak terjadi di negara. Oke. Nah, kapitalisme dan kemakmuran. Nah, kan. Sering kalau kita lihat, kapitalisme itu diagung-dengungkan sebagai sebuah sistem ekonomi yang mendorong kepada kemakmuran. Nah, karena kapitalisme ini menjadi dasar paham pembangunan yang kita lihat di pertemuan yang lalu, yaitu paham developmentalisme. Developmentalisme adalah paham yang menganggap bahwa pembangunan itu merupakan satu-satunya cara untuk menuju kemakmuran yang harus dilakukan oleh sebuah negara. Oke. Tapi efeknya kita lihat demi yang lalu kan. Nah, salah satu unsur penting developmentalisme adalah kapitalisme. Jadi orang-orang yang menganut developmentalisme itu percaya bahwa dengan developmentalisme di mana kapitalisme menjadi unsur utamanya akan membawa kemakmuran, yaitu dengan teori trickle down effect itu. Teori menetes ke bawah, tetesan ke bawah di mana kalau ekonomi sudah tumbuh ke atas, maka secara otomatis efeknya akan dirasakan oleh rakyat, kemakmuran, kemiskinan hilang, dan sebagainya. Pertanyaannya apakah itu terwujud? Janji-janji kemakmuran, kapitalisme, dan developmentalisme itu. Ternyata sampai sekarang bisa dikatakan bahwa janji-janji kemakmuran itu hanya bersifat ilusi saja. Kemakmuran itu hanya ilusi, ya. Tidak pernah terjadi pada realitasnya, maka kemakmuran yang dijanjikan itu, pemerataan
kesejahteraan sosial itu tidak terwujud ya. Oke. Oke. Nah, sekarang didengung-dengungkan oleh banyak pemerintah itu dan negara-negara bahwa kita ini dalam membangun itu mesti berpikir berpijak kepada 3P. Ada 3P, ada 3P. P pertama ada profit, people, and planet. Nah, sekarang ini memang ada muncul dalam salah satu kritikan terhadap perkembangan developmentalisme dan di mana kapitalisme menjadi dominan adalah paradigma 3P, yaitu profit, mencari keuntungan, people, memperhatikan keuntungan masyarakat, dan planet. Nah, profit pasti adalah orang-orang kapitalis mencari keuntungan. People adalah kita dalam membangun itu memperhatikan faktor-faktor manusia dan planet, lingkungan. Ini mirip seperti konsep sustainable development itu, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi adalah profit, kepentingan sosial adalah people, orang, dan terakhir kepentingan lingkungan adalah planet. Nah, maksudnya 3P ini. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Apakah terwujud 3P itu? Ekonomi jalan, kepentingan sosial terjaga, lingkungan juga terawat? Tidak. Sistem ekonomi kapitalis yang dominan sekarang ini ternyata belum mampu mewujudkan 3P itu. Ya, mungkin sudah ada maksud ke sana, ekonomi si pemerintah sekarang menganut 3P itu, tapi karena begitu kuatnya faktor kapitalisme di mana profit dan private ownership menjadi dominan, maka 3P itu tidak pernah terwujud. Yang terwujud yang mana? Nah, masih seperti karakter awal kapitalisme, yang terwujud tetap hanya 1P, yaitu P awal, profit. Yang P kedua, people dan planet, masih terbelakang, masih belum dapat diwujudkan. Nah, inilah bahwa betapa begitu kuatnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi global dunia ini, mereka memiliki sistem ekonomi ini memiliki kontribusi besar bagi persoalan lingkungan baik nasional dan global. Janji-janji kemakmuran itu belum tercapai, mereka lebih ternyata yang kita lihat sekarang itu lebih fokus kepada profitnya saja, sementara kepentingan sosial, people, dan planet, lingkungan belum terwujud. Oke, baik. Saya kira itu penjelasan saya tentang topik pagi ini. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya dengan baik. Intinya adalah bahwa dalam pandangan sosiologi lingkungan, salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi lingkungan, munculnya persoalan-persoalan lingkungan baik nasional dan global itu, salah satunya adalah penerapan sistem ekonomi baik global dan nasional yang berorientasi kepada profit dan mengabaikan kepentingan orang atau people dan mengabaikan kepentingan lingkungan atau planet. Nah, ini yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme memiliki peranan penting, memiliki sumbangan yang besar bagi munculnya persoalan lingkungan baik nasional dan global. Nah, oke. Apakah ada solusi atau ekonomi alternatif dari atas kapitalisme? Jawabannya di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.